Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Masjid Jami Al-Iman yang diberkahi oleh SWT, juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahi kita semuanya nikmat dan karunia, juga hidayah dan hidayahnya di pagi subuh ini. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir dalam majelis kita dalam majelis Al-Quran Karim. Semoga Allah SWT terus membersamai kita dalam kegiatan ini dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan barokahnya, dan insya Allah dengan mengarungi kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya di surah Al-Ahzab ayat 7. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Jadi di ayat ke-10 ini ada wa tadhunnuna billahi dzununa. Ini ada tanda apa tadi? Bulatan ya. Atau istilah dalam tajwidnya itu sifar. Sifar jadi timan 0, sifar wahid isnani salasa. Sifar kan 0 ya, ada nolnya. Sifar ya, yang ada di atas alif tununa. Nah, ini ada dua macam, ada sifar, ada yang mustadir, ya. Sifar mustadir, ada yang sifar mustatir. Mustadir yang bulat banget ya. Kalau mustatir yang memanjang, lonjong. Tawil. Yang bulatnya panjang, memanjang. Mustadir dan mustatir. Kalau yang mustadir, ini yang bulat, setiap alif yang ada bulatannya yang bulat-bulat gitu ya, itu alifnya tidak memanjangkan bunyi ya. Alif aslinya kan tanda mat ya, yang membuat panjang harokat sebelumnya itu. Tapi kalau alifnya ada bulatnya ini berarti fungsi alifnya hilang, baik dia waqaf ataupun wasol gitu ya. Tapi kalau yang mustatir, yang dununa dari dununa bila dununa dari itu kalau wakaf panjang, ya, panjangnya ya, seperti motori atau harokat. Tapi kalau diwasolkan pendek. Dununa bila dununa hunalika gitu ya. Dununa hunalika ya tadi ya. Wa tadhunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal. Tapi kalau berarti wa tadhunnuna billahi dzununa. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya. Nih. Hah? Masa? Ini yang bulat-bulat gini ya. Ini bulatnya agak lonjong banget. Contoh-contohnya yang bulat-bulat ya. Malaihim, ada mala, maksudnya mala ya kan panjang, karena alifnya dikasih bulatan jadi pendek. Malaihim bacanya wasal malaihim, kalau wakaf juga malaihim. Mi'atun
afain tamuda latai asu lishayin warna belua ya litat luar. Jadi dibaca pendek, alifnya tidak berfungsi, tidak fungsi memanjangkan. Ya, tapi secara rosam ya ditulis, cuma tidak memanjangkan bunyi. Yang mustatil seperti lafaz ana, ya. Di ana kalau di tengah dibaca pendek, tapi kalau di akhir berarti dibaca panjang. Ya. Kul ana basyarun mislukum. Tapi kalau kul ana berarti ya ana. Gitu. Nah ini di sini nggak tertulis tandanya. Di atas alif ini kasih buletan panjangnya. Jadi Rasulullah di atas alifnya juga ada buletan panjang. Nah, Rasulullah kalau berhenti panjang, kalau lanjut pendek. Sambilan juga. Lakin nahwullah itu juga ada. Lakin nahwullah. Di atas alifnya ada buletan panjang. Yang tadi kita baca adununa. Ini contohnya kurang lengkap. Buletannya enggak. Anggap aja ada ya. Adununa. Kalau berhenti panjang, kalau lanjut pendek. Atau di surah Al-Insan Qawariro, ya itu ada Qawariro terus berhenti kan itu ya, itu ada buletannya panjang. Terus Qawariro berikutnya buletannya pendek, perhatikan. Kan awal ayat berikutnya kan Qawarir lagi ya. Nah Qawariro yang kedua buletannya pendek, berarti yang buletannya bulat kayak gitu ya. Itu berarti dibaca pendek, yang sebelumnya dibaca panjang kalau berhenti. Mana itu ayatnya? Iya, iya. Awalnya gimana? Wayus aula wayus kauna mir wayus kauna. Ya, Qawarirone itu yang pertama itu yang kemudian ayat itu bulatnya lonjong, berarti itu berhenti panjang. Qawariro. Ya. Boleh nggak saya itu tidak begitu suka. Apa? Nah, ini itu karena masalahnya ini baru dibuatkan oleh Quran yang dicetak di Arab. Kalau yang dicetak di Menara Kudus itu rasanya saya sudah paham gitu. Masa. Lebih enak. Kayaknya yang dalam hal ini kalau di Menara Kudus tandanya apa ya? Kayaknya sama. Ya, tapi bacanya harus begitu gitu ya. Mau tandanya apa, antum suka nggak suka ya bacanya harus begitu kan ya. Kalau mau ditandai yang lain boleh ya. Yang penting membantu kita membaca secara benar ya. Ya. Karena tanda-tanda ini memang dibuat untuk memudahkan dalam membaca ya. Kalau sudah familiar dengan cetakan Menara Kudus boleh itu dibawa kemana-mana. Intinya bacanya nanti sama juga begitu ya. Cuman tandanya mungkin bisa beda ya. Adabnya orang datang itu mestinya mengikuti yang sudah ada mestinya. Oh. Enggak, ini tanda-tanda ini berkembang ya. Artinya bisa jadi nanti dikasih tambahan yang lebih memudahkan lagi. Jadi ini kan secara rosam harus begitu, tapi boleh ditambahin apa? Nah, ditambahinnya itu sementara ini adalah dengan bulatan atau namanya sifar ya, sifar ya, ada sifar mustatir, ada mustatir.
Coba cek nanti di Quran Antum yang Menara Kudus tandanya apa. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada tandanya, nah itu justru nanti merepot gimana cara membacanya. Kalau misalnya anak, ada nggak tanda? Nggak mungkin dibaca ditulis anak, pendek nggak ada. Pasti ada alifnya. Nah, permasalahannya di atas alif itu ada tanda apa? Supaya dibedakan dengan alif yang lain yang memanjangkan bunyi, karena ana di alif itu tidak memanjangkan bunyi ketika di tengah diwasalkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidun ana abid. Coba itu tandanya apa kalau di Kudus? Iya. Tapi ananya pasti ada alifnya, itu nggak bisa ditulis anak tanpa pasti harus ada alifnya. Secara rosa begitu, cuman secara bacaan harus dibaca pendek. Nah, supaya membedakan bagi pembacanya bahwa itu harus dibaca pendek, tandanya apa? Ya, silakan bikin tanda sendiri dulu. Ya. Nah, tanda ini bukan tauqifi ya. Ada yang Al-Quran itu ada yang sifatnya tauqifi. Ada yang sifatnya ijtihadi, ada yang boleh ditambahkan. Termasuk harokat itu bukan tauqif, itu dari ketika zaman Nabi belum ada harokat. Bahkan titiknya juga ada. Dengan adanya tambahan itu apa enggak malah berbesar? Enggak berubah apa-apa. Ya, bacaannya tetap sama. Tanda itu dibuat untuk menjaga bacaannya supaya tetap sama, gitu ya. Terutama bagi orang-orang aja, iya, iya, ya. Coba antum suruh baca Quran gundul kan ya pasti bingung ya. Orang ada karokatnya juga suka tetap ya. Ya. Tanda-tanda yang memudahkan dalam merealisasikan tajwid dalam membaca Al-Quran. Ya. Sekarang tidak hanya harokat, ada warna-warna juga yang ditambahkan. Ya. Sehingga kalau warna ini umum, kalau ini tidak umum. Ya, kalau ada yang tauqifi artinya sesuatu yang harus baku. Dari sononya begitu ya harus dibaca begitu. Nah itu bunyinya itu tauqifi. Bunyinya itu ya. Tapi kalau tandanya itu ijtihad. Ya. Tanda itu ini boleh antum mau bikin tanda dengan Quran ala antum sendiri boleh. Asal bacanya tetap benar. Ya. Ya, jadi mulai ada penandaan harokat titik dalam harokat itu sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian beliau membentuk tim untuk merumuskan tanda. Maksudnya antum kalau hidup di situ ikut nimbrung ya, ngusulin ya. Ngusulin. Ya, yang dipimpin adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, yang kemudian mulai membuat tanda-tanda titik. Ya. Dulu ba dan nun itu sama saja. Nggak ada. Ya. Sehingga ada yang baca kebalik. Ya. Akhirnya ya itu disadari sebagai sebuah potensi yang nanti Al-Quran dibaca salah. Akhirnya dibuat panitia pembuat tanda. Ya. Ya. Oke ya. Baik, keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah Azza wa Jalla membatalkan hukum adopsi, sebelumnya Nabi sendiri kan menjalankan dan mengakui Zaid sebagai anak Muhammad. Ya. Karena pengakuan
Zaid sebagai anak Muhammad itu ternyata menyenangkan orang tuanya sendiri waktu itu. Waktu itu orang tuanya datang jauh-jauh ingin mengambil anaknya dari Muhammad yang dianggap musuhnya. Tapi begitu diakui sebagai anak Muhammad, orang tuanya lega waktu itu. Kemudian Allah juga melarang menisbatkan nasab seseorang kepada selain orang tuanya. Ya. Kalau Abdul Aziz bin Abdullah, bin Abdullah itu yang topnya ya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah bapaknya Zaid secara nasab, tetapi beliau adalah bapak dari seluruh umat Islam secara kemuliaan seperti bapak kita semua. Dan sementara istri-istri beliau adalah ibu-ibu kaum mukminin, ummul mukminin, ummahatul mukminin. Setelah itu di ayat berikut ini Allah akan menjelaskan tentang beliau, tentang kedudukan Nabi kita sebagai Rasul yang menerima perjanjian dari Allah untuk menjalankan misi paling mulia, yaitu menyampaikan dakwah. Itulah tugas seluruh Nabi dan Rasul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id akhadna. Wa'id dan ketika akhadna kami mengambil. Akhoda mengambil. Akhoda mengambil. Karena awalnya A, maka ketika filamar menjadi hilang, menjadi khud. Aslinya khud. Khud. Wa idza akhadna dan ketika kami mengambil minan nabiyyin dari para nabi. Misaqahum perjanjian mereka agar mereka berjanji. Allah mengambil perjanjian mereka, wa minka dan juga darimu wahai Muhammad, salah satu dari barisan para nabi, para rasul. Wa min Nuh dan dari Nuh sebagai rasul yang pertama. Dan ini sampelnya adalah rasul-rasul ulul azmi. Wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa bin Maryam dan Isa putra Maryam. Disebutkan 5 sampel. Kalau disebutkan semuanya panjang, 25. Ya. Apalagi kalau semua nabi, ya, nabi jumlahnya 124.000 ya. Wa khadna dan kami mengambil minhum dari mereka para nabi, para rasul, misaqon perjanjian ghalidho yang teguh, yang kuat, perjanjian yang kuat. Misaqon ghalidho ini juga diungkapkan terhadap perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam akad nikah. Karena itu perjanjian walaupun hanya sebentar ya, mobil itu ya, hanya 1 menit ya, tapi itu golis itu tegus, itu perjanjian yang dahsyat ya, yang merubah yang haram jadi halal, bahkan ibadahnya. Jadi judulnya perjanjian dalam berdakwah dan berjihad, yang itu diambil oleh Allah dari seluruh nabi dan rasul dan kepada para pengikutnya yang siap melanjutkan misi perjuangan para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian yang teguh dari para nabi secara umum semuanya. Dan secara khusus disebutkan dalam ayat tadi adalah para rasul ulul azmi. Sebagai contoh yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Perlu disingkat NIM. Secara khusus untuk mendakwakan dan menegakkan agama Allah. Mengambil perjanjian dari para nabi itu
Maksudnya Nabi memilih, Allah memilih mereka ya sebagai utusannya. Ya. Kemudian dibuatlah sebuah MOU. MOU itu aku memilihmu sebagai hambaku, sebagai hamba pilihanku. Aku tugaskan engkau untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Maka berjanjilah, siap. Ya. Seperti Jokowi mengambil sumpah para menteri, ya, itu mengambil sumpah, mengambil janji kesetiaan. Ya. Yang setelah diangkat menjadi nabi, setelah diangkat menjadi rasul, maka Allah mengambil janji mereka. Ya. Ya. Ya, semuanya begitu. Cuma tidak diceritakan detail semua, tapi Allah menjelaskan secara umum bahwa semua nabi dan rasul itu diambil sumpahnya, sumpah jabatan sebagai nabi, sebagai rasul gitu. Nah, kita juga sebenarnya diambil sumpah kita. Ya, itu sumpah kita yang pertama. Yang kedua, syahadat itu punya sumpah. Ya. Karena asyhadu itu aku bersaksi, juga aku bersumpah, artinya ada 3, bersumpah, bersaksi, berjanji. Ya, dalam syahadat itu ada terkandung arti sumpah, saksi, dan janji. Ya. Nah, itu harus ditepati. Jalan dakwah yang mulia ini adalah jalan yang dilalui para nabi dan rasul. Dari yang pertama yaitu Nabi Adam hingga nabi yang terakhir dan termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan para nabi, ya. Qul hadi sabili, jalanku, ini jalanku kata Nabi Muhammad. Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman supaya meneladani mereka dan melanjutkan misi perjuangan mereka. Allah yang perintahkan dan Nabi juga menguatkan agar misi perjuangan dakwah itu dilanjutkan. Ya. Oleh siapa? Ya, oleh umatnya. Kalau dulu kan Nabi meninggal, Rasul meninggal, ada Rasul lagi baru. Kalau Nabi kita meninggal kan tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi. Terus yang melanjutkan siapa? Kita inilah gitu sebagai umatnya, gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aku. Apa yang kita ikuti? Ya, ibadahnya, akhlaknya, gitu ya. Terus juga profesinya atau tugasnya yang kita lanjutkan. Allah berfirman, syara'a lakum minad-din, ini perintah umumnya. Syara'a lakum, dia Allah mensyariatkan untuk kalian minad-din, dari agama ini ada syariat Allah, yaitu ma wassa bi Nuhan. Syarat itulah yang dia wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga yang aku wahyukan kepada Muhammad, ya. Wa ma wasaina bi, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, wa Isa, ya. Syariatnya apa? An aqimuddin, itu perintah tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah di dalamnya, ya. Bersatu untuk menegakkan agama. Madhabnya boleh berbeda, ya. Partainya juga boleh berbeda, tapi ada yang sama, yaitu sama-sama beragama Islam dan sama-sama wajib menegakkannya. Gitu, ya.
aku hanya diperintahkan untuk memperingatkan itu aja kan. Iya, caranya itu teknis ya. Teknisnya gitu, memperingatkan dan memberi kabar gembira gitu ya. Jadi tidak memaksa. Jadi perjuangan ini disampaikan dengan hikmah. Hikmah itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, tidak memaksa ya. Tidak memaksa itu ya dengan memberikan peringatan, dengan memberikan kegembiraan ya, mengajak dengan cara yang baik. Ya, jadi kita mestinya ada satu titik yang mempertemukan kita sama ya, walaupun kita berbeda-beda macam-macamnya, yang lain-lainnya, dari sukunya, dari bahasanya, dari partainya, ya, calegnya atau capresnya, ya, amin. Semoga kita ke depan ya Allah berikan kita pemimpin yang baik. Amin. Aminnya jangan ikhlas, jangan dialihkan kepada yang lain. Aduh, amin sambil senyum-senyumnya. Ya. Jadi satu titik yang menyamakan atau mempersatukan kita semuanya bahwa kita adalah orang-orang yang muslim dan punya kewajiban yang sama, yaitu menegakkan ad-din, agama kita, memperjuangkan agama kita dalam berbagai bentuk perjuangan, termasuk perjuangan politik. Jadi apapun yang kita lakukan harus nawaitunya untuk aqimuddin, ya, menegakkan agama. Kalau kepemimpinan itu membuat agama kita tidak tegak, jangan. Jadi pilihlah pemimpin yang membuat atau yang akan memimpin ya bangsa Indonesia ini, dan dengan kepemimpinannya agama kita akan tegak. Kalau diobok-obok lah itu kan, itu pemimpin yang itu udah hentikan, ganti ya, bagus ya. Selalu itu pertimbangannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Jalannya Nabi adalah jalan dakwah, yaitu ad'u ila Allah ya ala basiratin, aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas basirah itu apa? Basirah ya, dengan ilmu, dengan teknik atau dengan manhaj, sistem ya. Artinya tidak asal dakwah gitu ya, tapi harus dengan sistem yang bagus ya, jangan asal-asalan gitu ya, tapi harus dengan cara-cara yang bagus, sistematis. Aku wa manittaba'in dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti ya kita semuanya yang mengikuti Nabi adalah ya, menjadikan dakwah ini sebagai jalan hidup. Liyas'ala, agar, betul. Yas'al, salah, yas'alu soal apa? Mensoal, menanya, supaya menanyakan atau menanyai as-shadiqina kepada orang-orang yang benar, ansidihim, tentang kebenaran mereka. Ya, supaya nanti ditanyakan ya kepada Rasulnya ditanyakan, kepada umatnya juga ditanyakan, kepada Rasulnya apakah sudah dijalankan misi dakwahnya, ya siap. Nah, umatnya apakah kalian sudah mendengar dakwah Nabi dan Rasul kalian?
dan bagaimana sikap dan tanggapan kalian. Wa'adda lil kafirina, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir azab aliman yang kafir yang menolak, mengingkari, bahkan menentang, melawan, maka disediakan pertanggungjawaban atas perjanjian dalam berdakwah. Karena ada perjanjian, ada pertanggungjawaban. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla mengubah kata ganti pada ayat sebelumnya, kami menjadi dia mengadakan, jadi dalam Al-Quran ada. Dan ini memang salah satu uslub, salah satu gaya bahasa. Ya, kalau ngomong lurus itu kurang ini, bisa ngantuk ya, maka dibuat belokan. Belokan itu namanya iltifat. Iltifat itu bahasa menolak ya. Jadi mengubah yang sebelumnya Allah katakan kami, kemudian Allah kalikan dengan dia, yang asli, maksudnya dia juga, dan berfungsi untuk menarik perhatian. Kok jadi yang lain? Padahal maksudnya sama, untuk membuat kaget itu namanya iltifat. Terkait dengan perjanjian dakwah menyampaikan ajaran Islam, Allah akan menanyai setiap rasul apakah ia telah menjalankan tugasnya menyampaikan dakwah dengan baik atau belum. Pada rasulnya ditanyakan, dan kepada umatnya juga ditanya bagaimana sikap dan sambutan mereka terhadap seruan dakwah tersebut. Nah, hal ini dijelaskan dalam firman Allah, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Sungguh kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus dan orang-orang yang pertama umat yang mendapatkan atau yang didatangkan Rasul pada mereka, yang kedua pada Rasul-Rasulnya juga ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Allah juga berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan karena pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul, jawaban kalian, sikap kalian terhadap ajakan para rasul. Nah, pertanyaannya, untuk apa pertanyaan Allah ditujukan kepada para rasul? Padahal kan rasul pasti jawabnya iya, karena mereka orang sudah dipilih oleh Allah, dan tidak mungkin rasul kemudian mangkir atau tidak melaksanakan tugas. Dan juga kepada orang-orang yang beriman yang sudah pada tentu mereka mampu menjawabnya dengan baik, artinya menjalankan dengan baik, dan itu yang disampaikan sehingga merupakan jawaban yang tepat. Kenapa itu juga dilakukan oleh Allah? Ya, kepada para rasul ditanya juga, padahal dia sudah dipilih, sudah dikondisikan oleh Allah, pasti tidak akan khianat terhadap tugas. Jawabannya akan semakin melelehkan. Ini ada ini ya, maksudnya mempermalukan dan menghinakan ya, orang-orang kafir yang mana mereka tidak mampu menjawab. Ya, kita tambah nyesek ya, karena jadi kalau orang yang menang dalam apa saja, main bola, main pingpong ya. Ya senang kalau berita pingpong itu terus diulang-ulang gitu ya. Ya. Diulang, udah diberitakan, diceritakan lagi. Dia senang karena menang. Ya. Tapi kalau kalah, udah. Iya. Jadi begitu juga. Nah ini justru orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak bisa menjawab itu dia nyesek ketika itu diulang-ulang lagi atau ditampilkan, ditampakkan orang-orang pada bisa, itu dia nggak bisa. Wa'adda lil kafirin adzaban alim. Allah menyediakan adab yang pedih bagi orang-orang yang mengingkari, menolak atau bahkan menentang seruan para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Udhkuru nikmatullah. Ingat-ingatlah kalian terhadap nikmat Allah alaikum atas kalian. Nikmatnya banyak, tapi ini jangan sampai lupa ya. Idja'atkum, ketika datang kepada kalian apa? Junudun, tentara-tentara di dalam peristiwa perang Ahzab. Ya, tentaranya tidak hanya satu tentara. Jadi Junud itu pasukannya ada beberapa pasukan yang beraliansi, bergabung, berkoalisi, kemudian menyerbu Madinah. Pokoknya targetnya selesai, Muhammad dan umatnya habis dikeroyok semua partai. Partai itu bahasanya Hizbun. Hizbun itu partai. Hizbun zamannya Ahzab. Ya itu dulu partai-partai juga, partai Quraisy, partai Watofan, partai. Ada gambar-gambarnya juga. Junud farsalna, lalu kami kirim alaihim atas mereka rihan, angin kirim. Anginnya kencang dan dingin di musim yang sangat dingin. Wajunudan dan juga tentara-tentara atau pasukan-pasukan lam taroha yang tidak kalian melihatnya. Maksudnya pasukan yang tidak terlihat. Ya. Kalau pasukan yang terlihat kan hanya Rasul bertahan bersama 3.000 pasukan ya melawan 10.000 yang mengeroyok Madinah. Wa kana Allah, dan adalah Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ta'malun, kalau ta'lamun Basiron maha melihat. Ya, dengan semua ini adalah ujian dari Allah, ujian keimanan, dan semua upaya untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama dari sejak mendengar berita bingung, akhirnya Nabi rapat, gimana ini mau dikeroyok partai-partai semuanya ngeroyok kita. Ya, akhirnya rapat dan diusulkan untuk membuat strategi untuk melindungi Madinah dari kepungan para musuh. Itu jauh ketika mereka datang kepada kalian, min fauqikum, dari atas kalian, maksudnya dari daerah pegunungan perbukitan, ya, di sebelah barat, ya, barat Madinah. Wa min asfal minkum, dan dari bawah kalian, yang landai, lebat, ya, dari arah timur. Karena yang terbuka dari Madinah itu dari arah utara. Jadi dari arah selatan, arah timur, arah timur yaitu gunung. Jadi Madinah itu gunung, terus ada yang terbuka itu arah utara. Ya. Nah, utara itu bagian baratnya tinggi, bagian timurnya rendah. Nah, itu yang disebut asfala wa min fawqikum wa min asfala min. Wa idzagat, dan ketika tetap al-absaru, penglihatan tidak tetap, zagat itu bergoncang, la tuzik, jangan kau bolak-balikkan. Tidak tetap, artinya matanya terbelalak maksudnya, ya. Wa balghatil qulub, dan sampai hati-hati itu pada tenggorokan, hatinya naik seperti kita asam lambung, ya. Jadi nyesek, ya, menggeh-menggeh, ya. Pokoknya ekspresi dari ketakutan hatinya jadi
Wa tadunnu dan kalian menyangka billahi terhadap Allah adununa berbagai prasangka. Ya, prasangka macam-macam. Oh, ini udah habis di kiamat selesai dah Islam gitu ya. Pokoknya ada prasangka buruk. Dan apa yang pernah disampaikan Nabi, jadi terutama dari orang-orang munafik atau mungkin orang-orang yang lemah iman. Jadi ketika diuji dengan situasi yang berat, mereka akhirnya berguncang hatinya. Hunalika di situlah ubtulia diuji al-mu'minun orang yang beriman, wazulzilu dan mereka diguncang zilzalah dengan guncangan yang sangat keras, ya, guncangan kehidupan yang sangat keras. Ya. Ya. Jadi kalau diserang langsung mati mungkin selesai. Ini diserang lama itu kayak dibunuh pelan-pelan. Dikepung itu pas ini kan Madinah, ini dikepung masukkan banyak banget gitu ya. Kalau dikepung terus-terusan itu kekepungan kan kurang lebih sebulan. Ya. Itu kalau diteruskan kan Madinah kan nggak mungkin hidup sendiri ya, dia harus mendapatkan sumber makanan ya, akan mati lama-lama. Nah itulah kemudian suasana hatinya itu zilzal ya, terguncang. Nikmat berupa dukungan dan pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Pertolongan itu datang setelah ujian diberikan ya. Jadi kalau diuji ya, maka justru itu di balik ujian itu akan ada anugerah ya, inna ma'al usri yusra ya, asal sabar ya. Jadi jangan tunda dulu. Dulu di balik ujian yang berat itu nanti ada anugerahnya, ada surprise-nya ya, ada kejutannya. Allah mengingatkan hamba-hamba yang beriman tentang kenikmatan besar yang Dia karuniakan kepada mereka, yaitu nikmat dukungan dan pertolongannya kepada mereka saat mereka menghadapi pasukan besar dari berbagai kelompok yang memusuhi Islam, yang kemudian bersatu mereka disebut Al-Ahzab, jamak dari Hizb, jamaknya Ahzab. Hizb itu kelompok atau kalau sekarang partai. Namanya Ahzab. Tapi kelompok yang namanya partai tapi anti partai namanya Hizbut Tahrir. Dan sekarang Hizbut Tahrir kan itu partai pembebasan. Tapi kalau di Indonesia dulu waktu masih ada itu anti partai. Ya. Karena partai itu dianggap bid'ah. Dalam peristiwa, jadi kelompok-kelompok yang umat Islam datang menyerang Madinah dalam peristiwa perang Khandaq, perang Arif atau perang Ahzab. Ahzab itu perang sekutu. Ahzab itu berbagai musuh yang bersekutu ya, dari orang Yahudi juga orang-orang musyrikin Arab, terutama Quraisy dan lain-lainnya. Nikmat yang Allah berikan pada orang-orang beriman generasi awal para sahabat Nabi pada peristiwa perang Khandaq tahun 5 Hijriah dinyatakan sebagai nikmat bagi orang-orang yang beriman secara keseluruhan termasuk kita, karena dengan pertolongan Allah kepada mereka sampailah agama Islam kepada kita. Kalau nggak ditolong habis. Ya, itu yang dirasakan orang-orang yang memang itu kayaknya habis kita. Ya. Enggak waktu itu. Kalau artinya kalau secara logika kemanusiaan itu kalau nggak ditolong Allah habis dia. Ya. Gak nyampe Indonesia Islamnya gitu. Sehingga ditolongnya Allah mereka sehingga mereka selamat. Ya. Akhirnya Islam terus berkembang sampai di Jepang. Alhamdulillah, sehingga kita bisa ngaji. Perang Khandaq ya kita, walaupun nanti kajiannya berlanjut ya sampai ayat 17, tapi ya sebagai
gambaran globalnya dulu tentang perang Ahzab. Latar belakang terjadinya perang, pertama kelompok Yahudi Bani Nadir merasa tidak terima telah diusir dari Madinah di tahun sebelumnya dan ingin membalas dendam. Ya. Kenapa dia diusir? Gajinya karena dia mau membunuh Nabi. Padahal sudah dibuat perjanjian untuk saling menjaga, tidak boleh menyakiti, tidak boleh memerangi, malah membuat makar mau membunuh Nabi. Jadi Nabi mau ke kampung Bani Nadir, di atas loteng itu disiapkan batu. Ya, nah di situ Nabi mau lewat. Begitu mau lewat situ, batunya udah disiap-siapkan digelundungkan. Nah, datanglah malaikat Jibril. Berhenti, balik kanan. Ya. Kenapa? Ada batu itu mau digelundungin. Akhirnya balik ke Madinah dan Nabi selamat dan memanggil orang-orang Nadir, kalian telah berjaya dan kalian harus menerima hukumannya, pergi dari Madinah. Ya. Karena diusir, mereka kemudian ke arah utara, kemudian bermukim di Khaybar. Ya. Nah, pergi bukannya ini, tapi mereka dendam, ya. Maka kemudian 20 orang dari pemuka Yahudi Bani Nadir dan dia mendatangi tokoh-tokoh Quraisy yang memprovokasi, dan juga Watofan, ini kabilah di Arab juga, dan kabilah lainnya untuk mengajak, memprovokasi mereka untuk bersama-sama menyerang Rasulullah di Madinah. Ya. Kaum kafir Quraisy yang memang sangat mengkhawatirkan perkembangan kekuatan kaum muslimin di Madinah langsung menerima ajakan orang-orang Yahudi. Ya. Begitu juga tokoh-tokoh kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab lainnya semuanya welcome. Ya, siap. Kita siapkan serbuan besar-besaran terhadap Muhammad. Ya. Terbentuklah aliansi besar kekuatan pasukan berjumlah 10.000. Ya. Yang siap-siap mengembur Madinah. Strategi perang. Mendengar rencana serangan besar-besaran terhadap Madinah, Rasulullah segera rapat syuro, musyawarah untuk menyiapkan pertahanan, strategi bagaimana mempertahankan kota Madinah dari serangan pasukan multinasional atau sekutu. Musyawarah selanjutnya menyetujui usulan Salman Al-Farisi, yaitu menggunakan strategi penggalian parit, yang disebut dengan Khandaq, untuk menghalangi sampainya pasukan musuh ke wilayah Madinah. Ya, dalam penggalian parit ini ada muncul mukjizat Nabi. Ya, di antaranya, tidak hanya batu, ada tanah liat itu kalau kering itu kayak batu juga, nggak bisa di. Nah itu kemudian curhat para sahabat, ini ya Rasul, gimana ini tak nggak ini nggak pecah-pecah, ini tanah ya, karena kalau tanah lempung itu kalau kering itu kerasnya luar biasa. Akhirnya oleh Nabi, tolong ambil air, ya, air didoakan, diludahi oleh Nabi, siramkan, itu langsung manggur jadi pasir itu tanah lempungnya, jadi mudah digali. Kemudian juga ketika ada batu yang mengonggok di dalam parit yang digali itu, dan harus diangkat, ya. Diangkat, nggak bisa dipukul, nggak ada yang bisa memecahkan batu itu. Curahnya kepada Nabi, ya Rasul gimana ini? Ya udah sini kampanye, ya. Nah di situ ada mukjizat, ya. Ternyata dipukul sekali keluar api juga. Nabi melihat sesuatu di dalam kilatan cahaya itu. Intinya setelah memukul 3 kali, beliau menceritakan bahwa dibukakannya, ya, pintu gerbang Persia, kemudian yang kedua Yaman, dan ketiga Romawi. Ya. Padahal itu sedang begitu, ya, tapi negara-negara besar yang waktu itu nggak mungkin dikalahkan, itu dikatakan Nabi, mereka akan kalian taklukkan. Gitu, ya.
Dan batu itu setelah itu dipecahkan dengan pukulan yang ketiga. Kemudian juga ketika Nabi memukul batu itu kan tersingkap. Bajunya itu terlihat ada batu di sini. Ada batu yang karena memang waktu itu sedang susah ya, susah makan ya. Makanan agak sulit, jadi beliau ada dua batu yang di perutnya itu. Ya Rasul, kenapa ada batu? Aduh, ini supaya membantu perut supaya ya tidak terasa lapar. Ya. Karena beberapa hari belum makan, ya. Tapi harus berjalan. Maka ada yang tertenyum, ya, melihat Nabi seperti itu, kemudian segera pulang, namanya Jabir bin Abdullah, dan menyampaikan pada istrinya, ada nggak makanan? Yang ada sedikit gandum dan ada kambing kecil, ya, anak kambing ya. Cempe, ada cempe yang belum ya. Kemudian disembelih dan dijadikan makanan. Kemudian Jabir bisik, ya Rasul, kami ada makan sedikit. Kami undang Nabi bisa hadir ke rumah saya, bisa sedikit mengganjal perut, tapi jangan banyak-banyak bawa orang, satu dua orang boleh. Ternyata Nabi mengundang semua, semua Muhajirin Ansar diundang. Ayo kita diundang sahabat Jabir. Wow, penuh. Bingung itu Jabir. Ya Rasul, ini gimana, ini makanannya sedikit. Ya udah sini mana, jangan diturunkan dulu itunya pancinya, biar saya yang hidupin. Kayaknya Nabi nyedukin, mana piringnya lagi? Tanya piringnya lagi, semua piringnya di. Ternyata semua sahabat yang datang buahnya itu makan semuanya. Dan Nabi juga makan, dan itu masih tersisa. Nah, itu keberkahan yang luar biasa. Nggak bisa di sini. Mujizat Nabi. Nah ini. Kemudian juga udah itu ya. Jumlah pasukan Muslim terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar berjumlah 3.000, dipimpin langsung oleh Rasul ya dalam mempertahankan Madinah. Pasukan sekutu yang datang terdiri dari orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu ada 4.000. Ya. Kabilah Ghatfan dan orang-orang kafir dari suku-suku Arab lainnya keseluruhannya berjumlah 10.000, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 15.000. Banyak. Dipimpin semuanya, memang setiap kabilah ada pemimpinnya, tapi semua pasukan itu di bawah komando pimpinan besar Jenderal Abu Sufyan bin Harb. Dia memimpin semuanya. Muawiyah bin Abu Sufyan, ini bapaknya Muawiyah ketika masih kafir. Inja'atkum junudun, ketika datang pada kalian junud, ya. Allah menggunakan kata junud yang berarti pasukan dengan bentuk nakir. Nakir itu tanpa al. Itu menunjukkan pasukan yang tak terkira, ya. Kalau ada al definitif, oh segitu, gitu ya. Kalau nggak pakai al itu berarti tidak terkira, cuma pasukan yang sangat besar, ya. Pengepungan Madinah oleh pasukan sekutu selama 27 hari. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dari atas perbukitan, yaitu arah sebelah barat, dari orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya dari berbagai suku yang bersama Quraisy. Kemudian di bawah, di tempat di bagian timur terdiri dari golongan Ghatfan, Najd, dan juga dari Yahudi Bani Quraisyah, ya, dan Bani Nadir. Jadi orang-orang Bani Quraisyah itu kan masih di Madinah waktu itu, ya, yang belum diusir, ya. Nah, waktu itu justru mereka bergabung dengan teman-temannya dari Bani Nazir untuk ikut menggempur Madinah. Mesti kan Madinah sedang digempur, mestinya kan ini bertahan bersama-sama menghadapi musuh. Ini malah membelot ke barisan musuh, ya. Makanya nanti begitu perang selesai,
Maka Rasul mau pulang, mau ke rumah masing-masing, Allah cegat itu. Ya jangan pulang dulu, belum selesai urusan. Urusi itu Bani Quraisyah, ya, yang berkhianat itu. Jadi belum selesai, belum pulang, suruh selesaikan dulu yang berkhianat itu. Sehingga Nabi mengatakan berjalannya ke Bani Quraisyah dan jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Itulah yang nanti muncul perbedaan pendapat. Ya. Ada yang sahabat ketika dalam perjalanan udah waktu masuk waktu asar. Waktu asar langsung sholat. Itu waktu udah masuk asar. Ada yang tidak sholat karena kata Nabi jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Sampai di perkampungan sana udah habis waktunya, tetap sholat asar. Ternyata dua-duanya dibenarkan. Yang pertama kenapa sholat? Lalu kata-kata Nabi ditafsirkan gimana? Kan Nabi jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Tapi dia tetap sholat. Yang lain tidak sholat kecuali di kampung. Jadi yang kedua itu memahami secara zohir. Ya. Kalau ini memahami secara esensi dari kata-kata Nabi itu maksudnya cepat, jangan lambat-lambat. Sehingga dua-duanya benar saja. Pasukan sekutu tidak berhasil menembus parit kecuali salah seorang jagoan mereka yang bernama Amr bin Abdul Wud. Ya, ada ini memang raksasa ya, artinya orang yang tak. Jadi orang menyebutnya laki-laki setara 1000 prajurit. Itu namanya Amr bin Abdul Wud. Itu nggak terkalahkan. Makanya semuanya nggak bisa nyebrang, dia bisa nyebrang. Nyebrang parit itu. Dan gini, woi, siapa yang mau melawan saya ya? Gitu. Jadi nyampe di seberang itu nantangin gitu ya. Jadi waktu itu orang sahabat diam juga yang menunggu instruksi Nabi. Ya. Akhirnya itu nggak terkalahkan oleh siapapun. Orang luar biasa jagoan Quraisy. Akhirnya ya Rasul boleh saya menghadapinya Ali. Jangan. Ya. Kamu nggak tahu siapa dia gitu ya. Ya tahu gitu ya. Tapi akhirnya karena nggak ada yang berani kecuali Ali yang menyiapkan diri, ya udah hadapi. Dan itu dianggap remeh sama si Amr. Kamu siapa? Kamu bapakmu teman saya. Kamu anak kecil yang kemarin sore. Udah balik yang lain gitu. Kata Amr, saya tidak akan membunuh kamu. Demi Tuhan saya tidak akan membunuh. Tapi kata Ali, demi Tuhan, demi Allah, aku akan membunuh. Wah, dibilang begitu marah dia. Marah, kemudian dia pancung itu kuda, langsung 4 kakinya itu putus. Kaki kuda putus dan langsung ambruk itu kuda. Ya. Kamu mau digituin? Langsung menjual dengan Ali dan ditembas dengan pedangnya yang terkenal dengan Zulfikar yang bercabang 2 itu kakinya putus kaki si Amr, terus akhirnya dimenangkan oleh Ali. Nah, ini kira-kira gambarnya ya. Ini Madinah, ini dikelilingi oleh bukit ya. Uhud di sini bagian utara ini timur, ini barat. Ya, di sini ada Quraisy, pokoknya ada proyek di sini. Nah, ini harus dibuat parit. Ini yang coklat ini parit. Ya. Ini pasukannya musuh, ini pasukan kaum muslimin yang menjaga-jaga. Paritnya dalam dan lebar dan tidak bisa dilompati kuda. Ya, turun juga susah, dilompati juga nggak mungkin. Ya. Makanya mereka bertahan, nggak bisa masuk. Karena ada yang mau turun,
berusaha untuk masukin tanah biar nggak terlalu dalam, itu langsung dipanah sama kaum muslimin, sehingga ya artinya tidak ada yang berani turun ke, kecuali tadi ya jagoan tadi. Yang sebelah sini pasukan Quraisy. Ini Quraisy, ini ada Gotofan, ada Banu Nadir, ini Banu Quraidah. Yang Quraidah ini di sebelah selatan, ya, ini misalnya wilayah di sini, tidak kemudian ikut bergabung di sini. Itu yang kemudian Allah perintahkan untuk diselesaikan setelah. Dalam keadaan musuh mulai mengebuk itu, timbullah rasa takut dan gentar, terutama dalam hati orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Mata mereka terbelalak bagi yang zagotil absor, dan kerongkongan mereka terasa tersumbat akibat ketakutan, dan timbul dalam hati mereka was-was, ragu-ragu, dan berbagai prasangka. Bahkan di antara mereka ada yang berkata bahwa kemenangan yang dijanjikan oleh Muhammad adalah bohong. Buktinya yang terjadi malah sebaliknya, karena sebentar lagi pasukan musuh sangat besar itu pasti akan mengalahkan mereka. Adapun orang-orang yang kuat imannya, mereka percaya benar. Zawatin kulub. Ya. Mereka percaya benar akan janji Allah, bahwa Rasul dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan. Nah, setelah 27 hari atau selama 9 hari, maka akhirnya Allah menolong orang-orang yang beriman dengan mengirim tentara malaikat dan angin topan yang sangat dingin, bertiup kencang di malam yang sangat dingin, sehingga menerbangkan kemah-kemah mereka, bahkan alat-alat masak mereka itu kabur semuanya, yang tempat-tempat pancing udah berantakan semuanya. Pada waktu itu timbullah ketakutan dalam hati musuh itu, sehingga salah satu pemimpin mereka, Muhammad telah menyihir kalian, selamatkan diri kalian. Akhirnya pulang kabur. Akhirnya pasukan sekutu meninggalkan Madinah, dan perang Ahzab ini dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa terjadi pertempuran, karena musuh telah dihalau oleh tentara. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, wa kana Allah bima ta'maluna basira, untuk menjelaskan bahwa Dia melihat dan mengetahui segala yang dikerjakan oleh kaum muslimin ketika diuji dengan pasukan yang besar itu, seperti menggali parit. Itu lama, menggali parit itu sehari selesai, 15 hari. Itu Allah Rasul catat, ada setiap 10 orang itu menggali 10 hasta. Ada bagiannya. Tapi ya satu orang satu hasta. Oh, satu hastanya itu kali lebar parit. Bukan satu hasta. Ya, gitu. Menyusun taktik dan strategi peperangan untuk menegakkan agama Allah. Rapat dan mencari cara bagaimana mempertahankan. Sabar dan tabah dalam menghadapi kepungan musuh sebulan. Ya. Kemudian semua yang dialami kaum muslimin tersebut akan dihargai balas oleh Allah. Closing ini. Menang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah peran Anda apa dalam menang. Jangan sampai ore-ore tapi nggak berperan. Nggak dapat apa-apa. Jadi kita menangnya di 2004 itu penting, baik legislatif maupun eksekutif. Ya. Tapi yang lebih penting kita berperan, ya. Ada peran yang kita ikuti, kita jalankan, baik dengan pikiran kita, tenaga maupun harta benda maupun doa. Minimal ya. Hati kita mulai kita fokuskan, kita dekatkan diri kita pada Allah, kita curhatkan keinginan kita yang paling besar untuk Indonesia ke depan akan lebih baik. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.